Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami menuju kepada kebijaksanaan-Mu, supaya kami semakin memahami misteri rancangan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Kitab Putra Sirah, bab 1 ayat 1 sampai 10. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan, atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudera, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya Ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekadar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya yang baru pertama kali mendengar, kok ada ya kitab Sirah atau sering disebut kitab Putra Sirah, atau sesuai dengan penulisnya disebut kitab Yesus bin Sirah. Kitab Yesus bin Sirah atau kitab Sirah, atau hanya disebut Sirah begitu saja, itu merupakan salah satu kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab hikmat dan kebijaksanaan. Dalam tradisi gereja Katolik dan gereja Ortodok, kitab ini masuk dalam kategori kitab Deuterokanonika, bagian dari Perjanjian Lama. Biasanya ditempatkan di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagai posisi di dalam buku kitab suci atau dalam Alkitab. Kitab ini menjadi bagian dari Septuaginta. Oleh gereja-gereja Protestan, kitab ini tidak diterima sebagai kitab suci, maka disebut sebagai kitab apokrif. Kitab ini sesuai dengan namanya ditulis oleh seorang penulis yang bernama Yesus bin Sirah. Yesus bin Sirah adalah seorang Yahudi Helenistik, Yahudi yang berkebudayaan
Yunani. Dan ditulis kurang lebih pada abad kedua sebelum Masehi. Dalam edisi Vulgata berbahasa Latin, kitab ini disebut sebagai Liber Iesu Filii Sirach, kitab Yesus bin Sirach. Sebagaimana tampak dalam bab 1 ayat 1 sampai 10, kitab ini menjadi bagian dari kitab-kitab kebijaksanaan, kitab-kitab hikmat. Isinya berupa ajaran-ajaran etis agar kita semua hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran itu terarah pada kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan Allah sendiri. Itulah sebabnya dalam bacaan tadi kita mendapatkan kepastian bahwa sumber kebijaksanaan tidak lain adalah Tuhan Allah kita. Sejak awal mula, kebijaksanaan ada bersama Allah dan dianugerahkan kepada orang-orang yang mengasihinya. Dengan demikian, kita sebagai orang beriman diajak untuk menghayati betapa penting kebijaksanaan di dalam hidup ini yang bersumber dari Tuhan sendiri. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk hidup dalam kebijaksanaan, karena kebijaksanaan dianugerahkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita diberi rahmat hidup dalam kebijaksanaan itu. Dalam iman Kristiani kita, kebijaksanaan itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang sejak awal mula sebagai Sang Sabda yang selalu bersama Allah, dan Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.